Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ustadz dan Ustadz. Saya mau menanyakan di bulan Ramadan ini bagaimanakah cara mengkodo puasa Ramadan kita, puasa wajib Ramadan kita, mengkodo puasa di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya bertahun-tahun lamanya yang mungkin belum lunas tuntas sampai sekarang dengan alasan yang ya dibilang mungkin alasan tidak syar'i gitu ya, menunda-nunda, males lah atau dan lain sebagainya. Apakah dengan mengkodo atau kodo dan fidyah atau yang lainnya? Semoga jawaban Ustadz juga menambah wawasan buat adik-adik semua yang di sini ya, yang menjelang masa remaja dan dewasa. Pertanyaan yang kedua Ustadz, setelah melewati bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, setelah selesai Ramadan nanti, bagaimana caranya untuk menangkap sesuatu sinyal supaya hati kita itu merasa wah puasa, jangan-jangan puasa Ramadan saya diterima nih, jangan-jangan puasa Ramadan saya nggak diterima nih. Itu kira-kira sinyal apa yang bisa kita tangkap dari sesuatu atau dari Allah yang bisa menjawab hati kita sendiri. Baik, gitu. Ibu Wulan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Habibana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi yang pertama nih fikih nih ya. Jadi begini. Kalau di kalangan para ulama ini ada kaulan, ada dua pendapat gitu ya. Jadi yang pertama, kalau penundaan itu terjadi karena sesuatu yang uzur syar'i. Apa uzur syar'i itu? Misal, seorang ibu dia nggak sempat puasa Ramadan karena dia hamil. Pada saat dia melahirkan, dia mau qadha, kemudian dia menyusui, gitu kan? Setelah dia nifas, dia menyusui. Setelah menyusui, dia mau mengqadha lagi, hamil lagi ternyata. Yang setahun satu kan ada Bu. Nah, tahun berikutnya begitu lagi kejadiannya. Ya, nifas terus hamil lagi. Suaminya bahaya. Suaminya mesti diperingatin ini sama Mas Agung, di karantina ini. Ya. Jadi dan itu ada kasus begitu. Nah, kalau uzurnya syar'i seperti itu, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, jika dia mampu qadha itulah yang terbaik. Kalau dia tidak mampu qadha maka boleh fidyah. Dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak sanggup itu hendaknya fidyah memberi makan orang miskin. Orang yang hamil menyusui tidak termasuk sakit, ya Bu. Sakit enggak? Enggak sakit, gitu kan? Termasuk safar enggak? Tidak juga. Maka masuk ke yang ketiga, yaitu 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyah, gitu ya. Dalam keadaan seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia bukan karena uzur syar'i, sengaja-sengaja, alah malas tunda. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ada dua hal ya. Yang pertama ada yang menyatakan qadha-nya 2 kali lipat supaya jadi pelajaran. Jangan nanti nunda lagi setelah itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 hari jadi 8 hari, gitu ya. Supaya jadi hukuman buat dia iqab. Jangan sampai terulang. Yang kedua pendapat menyatakan qadha juga fidyah juga, gitu ya. Nah, jadi supaya jangan sampai nunda-nunda, Bu. Hutang kita sama Allah itu lebih wajib untuk dibayar, ya. Ini Allah yang sudah segitu baik sama kita, yang ngasih kita segala sesuatu, kita malah nunda-nunda. Padahal kita hajatuna ilaika katsir ya Rabb. Kita ini hajat kita sama Allah itu enggak ada batasnya, ya. Maka jangan sampai jadi kebiasaan. Ini anak-anakku sekalian ya, para pemuda-pemudi, jangan dibiasakan seperti itu. Begitu selesai Ramadan mulai puasa.
Bib, saya mau puasa Syawal dulu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi habis itu segera puasa Ramadannya habisin. Dicicil. Jangan sampai lewat setahun lagi, malu kita sama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Oke, Abi, yang kedua bisa menjawab tadi tentang kepekaan hati kita. Iya, kita ingin tahu apakah puasaku diterima atau tidak. Setiap ibadah dalam Islam tujuannya adalah perubahan. Ketika ternyata ibadah yang kita kerjakan tidak membawa perubahan, berarti tanda-tanda ibadah itu tertolak. Misalnya, ibu punya HP, dicas nggak ngisi-ngisi, dicas lagi nggak ngisi-ngisi. Itu artinya kenapa Bu baterainya swak ya. Oke? Nah, ibu punya cangkir, diisi air nggak penuh-penuh, diisi lagi nggak penuh-penuh. Itu artinya apa Bu? Bocor. Nah, ini masuk Ramadan nggak berubah, tetap aja berjudi, tetap aja korupsi, tetap aja berzina. Berarti apa Bu? Bocor atau swak. Nah, jadi ibadah itu ada tandanya bahwa itu diterima, yaitu membawa perubahan. Contoh misalnya, sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholat pasti akan mencegah dirinya dari fahsya. Fahsya ini dosa yang membahayakan diri sendiri. Seperti mabok, berzina, fahsya. Yang kedua, mungkar. Mungkar ini dosa yang membahayakan orang lain. Seperti mencuri, membunuh, itu mungkar. Artinya, orang yang sholat tidak mungkin melakukan fahsya, tidak mungkin melakukan mungkar. Kalau ternyata ada orang sholat, dia masih melakukan fahsya dan mungkar, yang salah siapa? Yang salah orangnya. Dia bocor, dia suak. Kenapa? Karena dia tidak jujur dalam sholatnya. Nah, Allah tidak mungkin salah berfirman. Pasti Allah benar dalam berfirman. Puasa juga demikian. Puasa apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar bertakwa, agar berakhlak. Begitu juga haji. Faman farada fihinal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu untuk berubah. Orang yang pergi haji akhlaknya pasti akan baik. Tidak berkata kotor, tidak bertengkar, tidak menyakiti orang lain. Termasuk zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa zakkihim biha. Zakat untuk membersihkan jiwa supaya tidak rakus, tidak tamak dan seterusnya. Itulah makna perubahan. Kalau ingin tahu apakah puasaku diterima, lihat setelah Ramadan aku berubah atau tidak. Kalau masih gitu-gitu aja, bertanda bahwa puasanya nggak diterima. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau misalkan kita lagi puasa terus kita melihat lawan jenis atau kita diajak bermaksiat, apakah itu harus ditahan atau bagaimana dengan puasa kita itu? Waduh, Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya berat banget nih. Dijawab nggak ya? Habib silakan. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya ini pertanyaan paling bagus yang saya dengar. Subhanallah, luar biasa. Tapi saya respect sama yang bertanya. Ini kadang-kadang di kalangan anak muda hal begini terjadi tapi mau nanya malu. Betul apa betul? Jadi ada yang bilang begini sama saya. Dia lagi puasa Ramadan. Lalu kemudian tiba-tiba dia batal. Saya tanya, kenapa kamu batal? Tadi saya Bib keluar dari sekolah ngelihat perempuan terbuka auratnya. Saya bilang saya batal juga pahalanya, buat apa saya batal aja sekalian puasa. Ada yang begitu rupanya. Ya. Nah jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, begini, bedakan antara batal pahala puasa dengan batal puasanya. Ya. Puasa itu satu ibadah. Dan dalam Islam kalau kita masuk ke dalam satu ibadah apapun itu, sholat misalnya, Allahu Akbar, kita sudah masuk takbiratul ihram, tiba-tiba ini kayaknya nggak nyaman, astagfirullahaladzim saya kira, itu nggak boleh begitu. Ya, ada apapun kalau sudah takbiratul ihram, kecuali ada hal yang sangat kritis, ular mau gigit atau kebakaran,
mati kalau dia terusin sholat, gitu ya. Apa boleh buat? Atau runtuh misalnya, gempa, itu hal yang urgent. Tapi kalau nggak ada itu nggak boleh tuh batal. Toh nanti Beb, saya mulai lagi, nggak boleh. Kalau sudah masuk dalam satu rukun ibadah itu terusin sampai selesai. Nah begitu pun juga puasa. Puasa itu kalau sudah kita niat puasa, apalagi puasa fardu ya, kalau puasa sunnah bisa dibatalkan tiba-tiba begitu. Kalau puasa fardu enggak boleh. Ya. Bib, tapi kan percuma, enggak ada yang percuma. Saudaraku sekalian yang saya cintai, dikatakan bahwa tadi juga disebutkan hadisnya oleh Dr. Amir, dikatakan fasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Pahala yang lain disebut sama Allah. Salat jamaah berapa? 27, wa fi ba'di riwayatin 25, ya. Kemudian kita baca Quran, ya, setiap huruf 10 pahala. La aqul alif lam mim harfun bal alifu harmun wa lamu harfun wa mim harfun. Tapi ketika puasa dikatakan apa? Innahu li wa ana ajzi bihi. Enggak ada tandingannya. Zakat sedekah itu kalau di jalan Allah 700 kali lipat di dalam Quran. Tapi puasa ada 2 amal. Puasa dan sabar, itu enggak ada tandingannya amalnya. Jadi jangan sekali-kali dibatalin. Oh tapi pahalanya biar Allah yang hitung. Berkurang sedikit, tapi insya Allah masih ada. Rukunnya jangan sama sekali dibatalin. Ya, termasuk juga yang kedua makan, enggak sengaja. Ada yang begitu, ya minum enggak, wah kayaknya enggak enak udah batal, enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian tahu, kalau kita puasa lalu kita makan atau minum gak sengaja, itu dikasih rizki sama malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa kita tolak? Asal benar-benar lupa. Jangan dilanjutin Beb ya. Udah makan ingat, telan dulu. Itu salah itu ya. Jadi mau makannya 1 piring, berikut lauknya, habis itu sendawa. Gitu. Kalau itu lupa. Itu dikasih rizki sama malaikat. Jangan dibatalin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habibana Syafiq, sudah paham? Besok kacamata hitam biar tidak mengurangi pahala puasa ya. Baik, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.